Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu, biar pada semangat. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan, orang kaya di Kunciran, Al-Mukarram Bapak Haji Mari yang punya ini musola. Tadinya saya mau namain Al-Mar'us Sholihin, itu kelompok orang-orang soleh Jakarta. Gua kebangetan pamer ada nama gua, kata dia begitu. Erding namain Al-Hidayah, udah nggak apa-apa. Al-Hidayah artinya petunjuk ya. Mudah-mudahan orang yang masuk ke rumah musola ini insya Allah kagak nyasar untuk menuju akhirat. Amin. Mudah-mudahan Bapak Haji Mari sekeluarga dengan amal jariahnya yang terus nanti mengalir. Selama ini musola dipakai sembahyang, dipakai ngaji, dipakai zikir, selama itu pula lah sampai beliau nanti meninggal dunia, pahalanya terus datang ke kuburannya. Mau mati sekarang, mau mati nanti nih. Nanti. Kita doain Bapak Haji Mari biar panjang umur, sehat terus, dimudahkan segala urusannya, disakinahkan rumah tangganya, dan Allah jadikan keluarganya soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati Bapak RT Samsudin, RT 03 RW 13. Yang saya hormati Bapak Haji Tony Nawawi. Yang saya hormati Bapak Haji Nar. Yang saya hormati Bapak Dedi Sutardi. Yang saya hormati Bapak Winur Sito. Yang saya hormati Pak Aziz. Yang saya hormati Bapak RT Temin. Yang saya hormati Bapak Eko. Dan yang saya muliakan Bapak Taufik Hidayat. Dan ini semuanya yang saya sebutin kata Amil mah ini para donatur. Kita doain rame-rame nama-nama yang tadi saya sebutin biar berkah rezekinya, panjang umurnya, sehat lahir batinnya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia bukan imam besar sebab kagak gemuk awaknya, imam langsing Musola Al-Hidayah Bapak Amil Pendi. Semoga istiqomah mengimami sholat di Musola Al-Hidayah biar sehat panjang umur. Matinya belakangan dia mah biarin. Matinya belakangan, amin. Saya hormati aparatur pemerintah, khususnya tadi di luar saya lihat ada Bapak Haji Kamiluddin. Kemudian seluruh para asatiz, para bapak-bapak haji, bapak-bapak, saudara-saudara, para ibu-ibu, para jamaah Musola Al-Hidayah. Fa insyaallah taala kita semua oleh Allah diberikan sehat panjang umur, diberikan banyak rezeki, dimudahkan segala urusan dan diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada satu tempat yang paling mulia di muka bumi selain daripada tempat itu digunakan untuk ruku dan sujud, menghamba diri kepada Allah Subhanahu, dan tempat itu namanya masjid. Sebetulnya musola ini Pak sebutan hanya di Indonesia saja. Zaman dulu surau namanya. Tapi kalau masjid itu di mana aja ada masjid. Cuman perbedaannya kalau masjid yang dipakai sholat Jumat namanya masjid jami. Apa namanya? Dan masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat disebut masjid ghairu jami. Begitu. Lah kalau begitu ini Al-Hidayah boleh nggak disebut masjid? Boleh.
Tapi masjid ghairu jami, yang kagak bisa, yang tidak memenuhi syarat untuk dipakai sholat Jumat. Nah, bangun masjid, bangun musola orang rame, bener nggak? Bener nggak? Agak mau nyaut nih dibilangin ditanyanya. Bangun masjid, bangun musola orang rame, gotong royong. Di sini rame kan? Yang punya duit ngamal pakai duit, yang punya tenaga pakai tenaga ya, yang punya pemikiran pakai pikiran. Tapi ada juga yang kagak ngeroin. Tahu-tahu lah, ono musola udah jadi aja, kata dia begitu ada. Ada yang begitu ada. Tapi jangan sampai kejadian bangun musola mah ketika bangunnya semangat, ketika ngisinya kayak menempatin kurung batang, main dorong-dorongan, udah lu aja. Bikinnya semangat, ngisinya segan atau males. Di sini jangan sampai terjadi. Sebab ini Bapak Ibu sudah akhir zaman. Musola banyak dibikin, masjid banyak dibangun, tapi sepi daripada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau bisa nanti nih musola bukan hanya buat sembahyang doang, bukan hanya buat ngaji doang, buat nampung janda susah bisa, buat penampungan duda melarat bisa. Buat penampungan orang-orang yang kagak punya tempat tinggal boleh. Suruh jadi merbot, bener gak? Ya begitu. Dan jadikan ini musola sebagai pemberi kenyamanan buat masyarakat yang ada di sekitar. Artinya musola ini kudu ada badan ekonominya. Berarti bangun, memberikan infak dan sodako enggak cukup ketika musola ini berdiri, tapi seterusnya. Jadi kudu beda ini musola Al-Hidayah. Keberadaan musola Al-Hidayah supaya menjadi penolong bagi orang-orang miskin yang ada di sekitar musola Al-Hidayah. Paham gak Pak Haji? Jadi jangan begini, gue mau udah puas Jakarta. Udah gue mau udah bangun musola, kagak ngamal, gue mau udah sorga, kagak boleh begitu. Jadi ini sarana untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakat. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka pastinya orang beriman. Pastinya mereka orang yang gemar mendirikan sholat 5 waktu. Pastinya mereka orang-orang yang suka berzakat, berinfak dan bersedekah. Bener nggak Pak? Bener nggak? Orang kalau kagak beriman pasti kagak diriin sembahyang. Kalau sudah kagak beriman, kagak mau sembahyang, pelit ke sedekah. Bener nggak? Pelit ke sedekah biasanya begitu. Makanya Pak Haji Mari ini dia memenuhi syarat 3. Dia beriman kepada Allah, termasuk para donatur yang menyumbang buat musola ini. Kemudian dia percaya kepada hari kiamat. Kemudian dia mendirikan sholat. Kemudian dia membayar zakat. Selain zakat, saudaranya zakat, infak dan sodako. Jadi patokannya iman. Sebab banyak orang Islam yang tidak beriman. Islam banyak, tapi kalau orang beriman bisa dihitung. Mana di antara orang-orang yang beriman yang imannya paling kuat, yang subuhnya kagak pernah absen sholat berjamaah? Tuh ciri iman orang Islam yang imannya kuat. Johor, asar, maghrib, isya itu mah suasananya enak. Tapi kalau subuh coba kayak kemarin-kemarin tuh, cuacanya 26 derajat, 25 derajat, dinginnya bukan main. Pas subuh gerimis-gerimis, malah subuh sekarang jam 4 lewat 8 menit. Wah ya enak tidur, bener gak?
Itu kalau bukan kurang-kurang kuat iman, kagak bakal mau sholat jamaah, bener gak? Bener gak Pak? Mata melotot ditanya kagak mau nyaut, bener apa kagak? Heran gue mah. Apa speakernya kagak jelas kali ini ya? Jadi kata Amil, tolong Pak Ustadz, kata dia, sampaikan tentang hal yang dapat memakmurkan masjid. Yaitu diantaranya sholat berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholati fazid wa sab'in wa ishrina darajat. Sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri, pahalanya, kedudukannya lebih utama daripada sholat sendiri. Pahalanya berapa? 27 derajat. Ulama mentafsirkan daripada kalimat 27 derajat berarti satu kali sembahyang subuh pahalanya sama dengan bapak-bapak 27 kali sembahyang subuh. Tuh begitu tuh. Makna 27 derajat, satu kali sembahyang dihitung sama Allah, kita sembahyang 27 kali sembahyang. Tuh. Enak apa kagak tuh? Enak apa enggak? Tapi kalau sembahyang dewek-dewek, satu kali sembahyang ya satu kali. Itu pun kalau bacaannya benar diterima sembahyangnya. Kalau Fatihahnya pada beledak-beleduk, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu mah kagak nyampe ke langit, kagak. Makanya bagi bapak-bapak, terutama bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh kalau mau ikut jamaah. Kalau bacaan Fatihah belum tapi benar, tata cara sembahyang kita belum tapi paham, udah ngikut imam, baik di sini ngikut imam. Salat jamaah, imam semua yang nanggung bacaan Fatihah kita, bacaan ruku kita, bacaan sujud kita, segala rukun-rukunnya yang keliru-keliru ditanggung oleh Makanya kalau imam karena kebanyakan sering nanggung bacaan makmum, imam biasanya kalau udah tua bongkok itu imam. Banyakan nanggung. Jadi udah ikut sholat berjamaah, ditanggung semua doa bersama imam, udah beres, pahalanya nyampe langsung dianterin oleh malaikat. Alhamdulillah. Jadi satu kali sembahyang berjamaah pahalanya 27 kali sholat. Enak banget tuh Pak. Cuman baca alhamdulillah doang. Sholat jamaah yang mikirin siapa? Makmum apa imam? Makmum apa imam? Kita penumpang tinggal ngikut, imam yang mikirin. Habis rokat ke-1, rokat keberapa ini, kedua, sesudah tahiyat awal, kemudian rokat keberapa ini. Kadang-kadang imam suka lupa. Apalagi imam cicilannya belum lunas umpamanya, atau imam umpamanya habis kecewa dia. Ada masalah dia. Nah itu tugas makmum buat ngingetin. Bagaimana cara ngingetin imam yang lupa? Apa digebuk belakangnya? Mil, lupa lu salah tadi tuh. Batal kalau begitu mah. Mengingatkan imam yang lupa dengan kalimat subhanallah, begitu Pak. Kasih tahu dengan kalimat imam yang mendengar kalimat subhanallah dari ucapan makmum berarti dia lupa, dia kudu sadar diri. Berarti ada yang lupa. Sesudah laqad khalaqnal insana, misalnya laqad khalaqnal insana lafi khusrin misalnya ya. Itu kan salah tuh. Balik lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ila akhir ayat. Begitu kira-kira. Nah, terus bagaimana kalau ada orang yang berjamaah apa? Ada yang ketinggalan. Itu kagak ada syariatnya pakai gebuk belakang. Kan suka begitu ya? Nih Haji mari jadi imam nih. Iya. Contoh. Ayo berdiri. Haji mari jadi imam. Ya, udah jadi ngadep sono. Saya baru datang. Dia main dewek. Kan biasanya orang suka gebuk gini ya. Kagak usah. Kagak ada sanadnya itu, kagak ada. Sebab imam itu kagak wajib niat jadi Yang wajib niat jadi makmum adalah makmum sendiri. Gak usah pakai digeblak begini, apalagi orang kagetan. Imamnya misalnya latahan. Pas digeblak jadi batal sudah sembahyang. Gara-gara makmum masbuk digeblak belakangnya jadi batal.
Udah ngikut aja dengan niat usolli fardhu zuhri misalnya 4 rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman. Jadi kalau kita salat berjamaah Bapak Ibu saudara-saudara, yang niat wajib menjadi makmum adalah makmum. Imam sunnah niat jadi dia mau baca niat jadi imamnya atau kagak, salat jamaahnya tetap sah. Kecuali salat Jumat, imam wajib niat menjadi imam. Begitu penjelasannya. Paham ini paham? Paham ini paham? Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudara, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini musola bukan ajang untuk gengsi-gengsian. Masjid, musola bukan ajang gengsi-gengsian. Siapa yang diamanatkan menjadi ketua DKM masjid, ketua DKM musola, jadi bendahara, jadi imam, jadi muazin, jadi bilal, jadi merbot, itu amanat yang tak ternilaikan besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu. Bukan kebanggaan kayak anggota DPR. Ini mah jadi ketua DKM, kalau belum modal kagak mau diganti. Bener nggak? Ketika jadi ketua DKM dikritik marah, kagak dikritik semau-mau dia. Ada nggak di sini yang begitu? Ada nggak? Ada apa enggak? Jangan sampai ada. Jakarta kali jadi ketua masjid, apaan Jakarta kali? Orang yang jadi ketua masjid, yang menjadi ketua musola adalah orang-orang yang betul menghambakan dirinya pada jalan Allah Subhanahu. Kagak boleh egois, kagak boleh semaunya, bener nggak? Kagak boleh tekepel sama duit amal. Tuh duit amal lu bagi-bagi. Kalau buat masjid duit amal bagi-bagi. Misalnya kalau masjid nih tahun 2025 amplop khotib misalnya gope, 2026 naikin 5,5. Ini punya masjid nih, ini dia nih. Jangan dari tahun atu sampai tahun berapa tahu amplop agak naik-naik. Itu berarti masjidnya belangsak, masjidnya musola nih, imam kudu ditanggung biaya kehidupannya. Berarti kalau imam dalam sholat sering lupa, berarti belum dapat insentif. Bener Kamil? Penting itu. Penting Pak. Musola bagus, masjid bagus, imamnya kagak. Kira-kira jadi gak sembahyang jamaah? Kagak jadi. Imam ada, bacanya kagak enak, kagak pase. Enak gak sholat jamaah? Kagak enak. Jadi pengen punya imam yang suaranya bagus, bacanya pase. Muazin yang bagus, suaranya pase, lapas kalimatnya pase. Upain bisyarah, namanya bisyarah. Jangan pakai ngomong ikhlas aja mil ngurusin musola mah ya. Ikhlas aja ya Ustaz, ngajar di sini mah seadanya mau mampus itu mah. Pelit tuh mah kalau begitu, kalau sama gereja. Lihat tuh di gereja-gereja Pak. Masya Allah, pendeta gala pastor kalau di Islam mah Ustaz kiai itu ditanggung hidupnya Pak. Per harinya ditanggung sama para jamaat di gereja. Nih makanya ntar Haji Mari begitu nih, kenyangin perut amil. Ya, sebagai imam langsing, bukan imam besar. Sebagai imam langsing musola Al Hidayah, jangan ampe dia punya cicilan belum kebayar. Biar ampe, jangan ampe dia mau kondangan duitnya kagak. Ya Mil. Amin apa? Begitu kudunya. Haji Mari ya. Ya terus dia mah. Hadirin para jamaah dan saudara-saudara, mungkin bapak-bapak semua pada punya musola ya, pada punya kan? Ada perwakilan kan yang pada punya musola ada ya? Masjid, musola. Enggak, ini musola emang sini doang, nggak ada lagi. Ada nggak yang tempat lain? Oh komplek ya, berarti musola cuma sini doang tuh ya. Jadi para jamaah dan saudara-saudara, kita orang-orang yang memakmurkan masjid atau musola dengan syarat dia beriman, kemudian dia mendirikan sembahyang, dia mengeluarkan zakat, itu orang ditanggung sebetulnya hidupnya oleh Allah Subhanahu. Kagak bakal susah dia, kagak bakal susah. Cuman dianya yang merasa susah, hatinya yang merasa susah.
Rumah dekat masjid padahal pengurus masjid subuh siangan mulu, mau mampus kali itu orang. Agak pantas pengurus masjid, pengurus musola subuhnya kesiangan. Ini hati-hati nih, kata Imam Syafi'i ini hati-hati. Pengurus masjid atau orang yang berkecimpung di masjid kalau sampai satu waktu tidak ada berjamaah, maka sekampung itu dapat dosa daripada karena ketiadaan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah kata Imam Syafi'i itu bagian daripada fardu kifayah. Satu orang, dua tiga orang yang mengerjakan sekampung kebagian pahalanya. Apabila tidak ada berjamaah satu waktu saja misalnya, maka sekampung pada kena dosa dari Allah Subhanahu karena mentelantarkan daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini musola yang baru dibangun, jangan anget-anget tai bebek. Kalau tai ayam udah biasa. Baru-baru seminggu, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun. Besok ya tip-tipan. Yang ajan amil, yang komat amil, yang imam amil, yang doa amin, yang amil amil, yang doa amin amil, yang amin amil juga, yang salam-salaman amil dek-dewek. Jangan sampai. Saya juga punya musola Pak, Bu. Awalnya saya kalau dulu itu kalau sembahyang subuh dek-dewek. Saya ajak bini sama anak saya, mantu saya, lupa sembahyang ke musola. Tapi alhamdulillah saya sabarin. Ada tuh yang ikut tetangga. Dari 1 orang, 2 orang, sekarang alhamdulillah. Itu kalau subuh agak muat Pak ke rumah-rumah. Itu kalau subuh alhamdulillah. Ya, subuh sama maghrib nggak muat, alhamdulillah. Luar biasa. Begitu Haji Mari ya. Ya artinya jadi makmum jangan ambekan jadi imam. Dia harus cuman berdua sih, gue malas ngimamin, kagak boleh gitu Mil. Berdua udah berjamaah, apalagi bertiga. Nih bapak-bapak, saudara-saudara yang suka jadi imam di mana masjid, walaupun cuman bertiga, berempat udah imamin aja kalau perlu, karena imamnya makmumnya dikit, bacanya yang panjangan dikit. Ya sih kalau subuh kan waktunya agak panjang. Itu rakaat pertama Yasin, ya. Ya sambil nunggu yang lain, sambil nunggu Yasin. Ya, rakaat kedua Tabarok. Coba ntar kalau Assalamualaikum dia masih ada apa enggak itu? Saya pernah itu di musola saya itu, saya lagi belajar ngapalin Yasin sama Waqiah. Orang saya pikir gue sembahyang dek-dewek kagak ada orang, kagak taunya ada yang ngikut. Saya sholat jamaah, saya sholat subuh, saya baca Yasin rakaat pertama. Pas saya udah Assalamualaikum, ada yang gelepak Pak. Habis Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, gelepak. Lah emang apa? Bang Haji baca lama banget kata dia. Lah gue mah kagak tahu lu ngikut. Padahal saya baca cepet Pak. Kan kalau hafal Yasin saya cuma 5 menit, hafal saya. Cepet bacanya. Tabarok kan 30 ayat, 2 menit. Saya cepetin bacanya. Ngelepak tuh dia. Akhirnya udah mulai hari itu sebagai isyarat, mulai sekarang dan seterusnya saya tuh kalau sembahyang subuh paling bacanya laqad ja'akum 1 ayat sama fa in tawallaw 1 ayat. Jadi emang kalau jadi imam tuh kita kagak boleh semau kita, bener nggak? Kalau tadi kan saya emang bukan sengaja, emang kagak tahu orang main dek-dewek. Ini kalau jadi imam terus sini Mil, jangan lebay Mil. Mentang-mentang jamaah penuh maghrib bacanya sabihis, jangan Mil, tonjok lu jangan. Itu imam lebay namanya. Baik di masjid kayak di musola orang banyak. Mana dia enak-enakin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. MTQ menjadi imam loh. Kalau maghrib waktunya pendek, imam bacanya ijazah sama kulhu beres. Bener gak Pak? Jangan sabihis. Rakaat pertama sabihis, udah gitu lupa lagi. Nek sama makmum. Rakaat pertama sabihis, rakaat kedua hal atakah hadisul ghosi, emang sembahyang Jumat. Banyak kan begitu kan ya? Entahkan lagi kadang-kadang imam mempersilakan makmum baca doa. Si makmum yang disuruh baca doa, doa apa baik dibaca, doa sula, doa kesamper, doa ke WC. Kalau disuruh baca doa orang banyak, jangan panjang-panjang.
Pak, hai. Termasuk juga selamatan. Kalau selamatan berkat udah ngeliatin tuh berkat. Berkat gue udah ngeliatin, kata berkat comot gue nih, comot gue. Itu yang baca doa jangan panjang. Amplopnya udah dilem. Buat yang baca doa paling gocap. Yang mimpin Yasin cepet, kalau nggak pego. Panjang-panjang amat. Udah amplopnya gocap, lu digerendengin tuh baca doa sama jamaah. Baca doa panjang banget. Amin pepagel dari ke atas sampai ke bawah masih robana. Ini saya bilang ini para ustadz nih. Jangan lebay apa? Jangan lebay. Kalau baca doa panjang-panjang dewek. Sholat dewek di rumah. Itu doa baca semua dari doa masuk WC. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi, terus doa habis berak. Allahumma thahhir qalbi. Kalau dewek. Kalau berjamaah mah enggak usah panjang doanya. Cukup doa birrul walidain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa liman haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Kata jamaah mantap nih, baru mantap nih. Begitu doa mah. Jangan udah Robbana atina balik lagi Allahumma apa tahu udah gitu lupa. Kebanyakan baca doa. Ini kudu dipahami nih ya. Jangan sampai kita ada lagi nih orang nih disuruh baca doa pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh baca doa. Yang saya muliakan sambutan dulu. Masya Allah. Ada ini orang yang begitu ada. Mudah-mudahan di sini jangan ada. Ini orang lebay nih. Saya kasih tahu nih, ustadz atau siapa saja yang suka disuruh baca doa, disuruh mimpin Yasin, suruh jadi imam, jangan pada lebay. Kasihan jamaah, entar orang pada gedeg. Bener gak Pak? Nyaut bener apa kagak? Kita doa capek-capek sama jamaah kita. Baca doa panjang banget loh. Kalau disuruh baca doa, yang baca doa. Jangan pakai yang saya hormati Amil Pendi. Disuruh baca doa pakai sambutan dulu. Yang mana saya dikasih kesempatan untuk memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Udah begitu ngomong lagi. Karena ini musola adalah tempat kita ibadah, saudara-saudara, kata dia. Jangan lupa ya sholat jamaah. Padahal udah dibahas sama Ustadz tadi, dia ngomong lagi. Itu lebay namanya Kalau disuruh mimpin tahlil langsung aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ila hadratin nabi. Begitu. Disuruh baca doa langsung. Kalau assalamualaikum, habis itu langsung bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Jadi simpel saja. Setuju kagak Pak? Setuju kagak Pak? Kalau kita disuruh sambutan, disuruh baca doa, jangan sambut. Takutnya lagi baca doa sambutan disambit. Kesel orang. Aduh. Paham ini paham. Yang saya omongin banyak terjadi nih di mana-mana di masyarakat. Jadi jangan lebay. Jadi bagian daripada lebay adalah disebutnya ria. Itu ria musyrik, itu musyrik. Sembahyang juga, zikir juga, sedekah juga, nol pahalanya. Begitu Haji Mari. Yang pengen di alam. Nih musola kalau kagak gue yang bangun, nggak ada yang sanggup orang sini mah kagak boleh ngomong begitu. Kata gini, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mentakdirkan saya, menggerakkan hati saya untuk bangun musola. Padahal mah kalau saya bikin kontrakan dapat 4 pintu ini. Tuh begitu ya. Kecuali ada orang yang ngalem-ngalem. Nggak ada sih orang di sini kayak Haji Mari umpamanya. Di mana ada di sini orang punya tanah bangun musola cuma Haji Mari doang. Jawab alhamdulillah. Jangan lebay. Gua sapi mau ngelawan gua kagak boleh. Ya umpamanya begitu. Iya, sebab ini benar Pak.
Lah kan kalau dibangun kontrakan lumayan ini. Ya, ada hasilnya. Musola apa hasilnya? Kagak ada, malah bayar ustadz tuh. Bener nggak? Tapi dia bukan pengen hasil dunia, dia pengen hasil pahala akhir. Ya nggak, ya Bang Haji Mari ya. Di dunia jadi orang kaya, ntar di akhirat jadi konglomerat. Lihat, oh di Haji Mari ya. Kecil-kecil cabai rawit. Dicolek neladung dia, masya Allah, luar biasa. Makanya nih bapak-bapak yang pada punya milik rezeki, punya tanah masih pada lebar, ikutin nih Pak Haji Mari, bangun lagi musola, ayo musola banyakin. Maksudnya jangan semuanya dibikin kontrakan, atau sebagian kita bikin apalah begitu yang manfaat, atau boleh juga bikin kontrakan. Silakan yang kontrak di rumah saya sebulan 100.000 bagi yang blangsak hidupnya, boleh. Lo ngapa? Boleh Mil, ngapa? Duda blangsak, janda blangsak, ayo ngontrak di tempat saya sebulan 100.000. Sumur kagak ada, lampu kagak ada. Ya umpamanya begitu. Ya, iya bukan hanya musola, kan banyak orang-orang yang pada ngontrak pas udah waktu bayar merah dia. Iya kan? Tetangga saya pada punya kontrakan banyak tuh. Itu orang mungkin modus kali ya. Asal itu ntar datang lagi habis ngontrak tuh ya. Dapat mau dikit lagi nyampe sebulan merah. Dia pergi malam-malam, maksudnya kagak mau bayar, kagak kuat bay. Berarti kan itu kasihan Mil. Ya Pak Haji Mari ya, kasihan itu. Makanya bapak-bapak ini kan Haji Mari udah bangun masjid, bapak bikin kontrakan, merekin, menampung para orang-orang blangsak. Iya, ya kan kalau yang normal 700.000, 500.000, silakan, cukup hanya membayar 100.000. Dengan syarat janda blangsak, duda blangsak. Sumur kagak ada. Mandi di got. Mandi di got. Kagak ada lampu. 100.000. Masya Allah. Para jemaah dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah bener. Ini kalau bukan gerak izin Allah kagak mungkin Haji Mari bisa bangun musola, bener gak Pak? Lah bener. Pikiran orang yang rakus dunia lah begini bangun kontrakan, bener nggak? Tapi Haji Mari luar biasa ini. Mudah-mudahan Pak Haji Mari panjang umur dah, sehat terus, banyak rezeki Pak Haji Mari ya. Masya Allah, buat anak dia udah beres semua ya. Man payah bini atuh, payah. Aturan orang kaya bininya 4 ya. Nah boleh mengapa? Cari janda yang miskin, tapi cakep, kawinin tuh. Yang miskin, janda miskin yang cakep-cakep, yang umur 23, umur 35, ayo 70 mau ngapain dikawinin? Mati. Jangan. Pantas biar berbagi rezeki, amin ya rabbal alamin. Nah, para jamaah, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus sisi lain daripada memakmurkan masjid ataupun musola, kita ini semua kudu yakin bahwa orang yang mensyiarkan daripada rumah-rumah Allah, hidupnya dijamin dunia akhiratnya. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alayha, kata Allah. Wastabir 'alaiha. Nahnu narzuquka la nas'aluka rizqa. Perintahkan anakmu untuk pada sholat, perintahkan keluargamu untuk pada sholat. Berarti kan kalau memerintahkan orang pada sembahyang berarti kan memakmurkan musola. Itu Allah ngomong begini, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta bagian rezeki daripada kalian. Malah kata Allah, nahnu narzuquka, kami yang menanggung rezekimu. Nih Ustadz, apa namanya? Ustadz Sahrul, dia kan ngurusin masjid peninggalan Haji Abdurrahman. Jangan takut susah, Tad. Romanya takut bener, minggir-minggir mulu.
Udah dijamin ente punya rezeki sama Allah, udah dijamin. Lah kita aja kagak kemana-mana. Lah kita ngurusin orang tua, musola orang tua. Johor, asar, maghrib, isya, subuh, yang ajan kita, yang komat kita. Orang musola orang tua kita sih ya. Dia kan sama dia anggap aja nih anak Haji Abdurrahman, bener nggak? Kan cuma dia dong yang ustad, yang lain pengusaha semua. Udah tenang aja, Sarul. Mobil masa kagak punya, ya banyak Grab. Lah ngapa? Dijamin Pak. Jadi orang-orang yang mensyiarkan rumah Allah dengan salat berjamaah, itu rizkinya kata Allah, nahnu narzukuka, rizkimu aku yang nanggung. Percaya nggak Pak? Percaya nggak? Bu, percaya kagak Bu? Bu, oh, kamu nyaut orang. Percaya kagak Pak Haji Bari? Percaya. Ya, kudu ikhlas nih ya. Kudu ikhlas. Pokoknya di musola mau apapun yang terjadi jangan marah. Jangan musola gue lo kotor-kotor, kagak boleh. Udah, ini ya Allah saya persembahkan sebagai wujud anugerah rezeki yang Allah berikan kepada saya. Tolong dijaga ya Allah, begitu ya. Masya Allah. Amilnya ini amil pendi imam. Jangan sampai dia jadi imam perutnya mules, jangan sampai dia. Masya Allah. Lebaran jangan sampai ketinggalan lebaran. Masya Allah. Pokoknya jamin terus ya. Kalau perlu amil tawarin, lu mau punya bini lagi kagak amil. Kita senangin terus amil biar bacaan Fatihahnya mantap ya enggak? Kan amil imam kalau pikirannya senang kan baca Fatihah juga enak Pak. Enak Pak Fatihahnya imam kalau lagi senang hatinya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh imam yang hatinya lagi senang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Hatinya lagi senang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga aminnya imam hatinya lagi terus bagaimana Pak Ustadz emang imam yang hatinya lagi kagak senang, yang lagi kesel aja kesel, itu Fatihahnya kagak enak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu berarti imam lagi ada masalah sama bininya atau sama orang, kita nggak tahu. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Kata yang belakang amin. Udah kagak ada enak-enaknya. Kalau imam hatinya lagi kagak enak, hatinya lagi galau, hatinya lagi gelisah, makanya terus dibantu keberadaan imam. Sebab napasnya kehidupan daripada musola ataupun masjid, sholat jamaah, karena dengan adanya imam yang fasih bacaannya, yang bagus suaranya. Enak kagak Pak? Enak nggak Pak? Sholat diimamin dengan imam yang bagus suaranya, fasih bacaannya, terus mengerti tentang makmum. Sholat yang nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang, sedang, kagak lebay. Ya, kagak lebay. Kan tadi saya udah kata, imam lebay, maghrib sabihi sama hal ataka, subuh yasin sama waqiah, itu imam lebay. Lu jangan pakai lagi begitu mah, nyeksa. Jangan. Nah, itu bisa terpenuhi dengan dibantu finansialnya, insya. Jadi ikhlas itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pahala dengan surganya. Untuk bicara ikhlas bagi manusia, kita memberikan sesuatu yang kita punya bagi orang yang sudah berbuat ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu. Ikhlas itu bukan berarti kagak dapat apa-apa Pak. Dapat, tapi walau mendapat tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya dia berharap 1 juta, dapatnya 500.000. Ikhlas itu dia udah. Kayak ceramah saya malam ini,
berharapnya masih juta, dikasihnya gope ya Mil. Udah, alhamdulillah, udah gitu aja udah. Tetap itu masih hitungannya ikhlas, bukan berarti 0%, tidak. Semua ada bagian-bagiannya. Artinya tidak mentargetkan sesuatu sesuai hawa nafsunya, itu ikhlas. Begitu para jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat atas dibangunnya Mushola Al-Hidayah sebagai sarana untuk taqarrub, ta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji mari sehat berkah panjang umur. Berikut para donatur yang membantu ini pembangunan mushola. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa liman haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizina wa jama'atina min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-ibadah wa min ahli al-sadaqah wa min ahli al-Qur'an wa min ahli salatil jamaah wa min ahli salatil jamaah wa min ahli salatil jamaah wa min ahli taqwa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli الشر والضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.